Halo, kita berjumpa lagi dalam kuliah statika struktur. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan eh, kuliah kita dengan friction atau gesekan. Oke, jenis gesekan ada beberapa macam. Di sini yang dibahas ada 3 macam lah ya. Biasanya dalam ilmu mesin ya, mekanikal ya. Oke, yang pertama adalah gesekan kering. Itu adalah gesekan yang terjadi jika permukaan antara dua buah benda padat yang tidak dilumasi itu bergeseran atau cenderung bergeser atau sliding ya, sliding. Ada kecenderungan untuk sliding ya, slip antara satu benda dengan benda yang lain, benda padat ya. Kemudian gesekan fluida, jika lapisan yang bersebelahan pada fluida, baik itu fluida cair atau gas, itu apabila bergerak dengan kecepatan berbeda maka terjadi gesekan antara molekul-molekul atau partikel-partikel dari fluida tersebut. Kemudian gesekan internal itu adalah gesekan yang terjadi di dalam material padat jika dia mengalami beban berulang ya atau fluctuating load, dia akan terjadi gesekan internal di dalam satu material padat. Oke, mekanisme gesekan kering itu suatu massa misalnya itu ditarik dengan suatu gaya P, maka apabila kita gambarkan diagram benda bebasnya, maka kita lihat diagram benda bebasnya ada gaya mg berat ke bawah, kemudian gaya P ke kanan, jadi cenderung bendanya itu bergerak ke kanan ya, sehingga ada suatu gaya gesekan F itu bergerak yang arahnya itu berlawanan dengan kecenderungan bergerak dari benda tersebut. Oke, kemudian ada gaya normal karena benda tersebut diletakkan di atas suatu permukaan yang tidak mulus ya istilahnya. Kemudian maka gaya gesekan dengan gaya normal akan membentuk suatu resultan ya dengan suatu sudut alfa seperti itu R ya. Nah, sebenarnya itu R itu adalah resultan dari gaya-gaya gesekan di setiap titik ya di permukaan yang bergesekan. Jadi misalnya di beberapa titik R1, R2, R3 dan seterusnya, resultannya itu adalah R. Kemudian bila kita gambarkan grafik, P itu meningkat, maka gaya gesekan akan naik juga sama secara linear. Ya, secara linear akan naik sampai pada suatu nilai maksimum. Jadi gaya gesekan hanya mencapai suatu nilai maksimum itu disebut dengan koefisien gesekan statik ya. Jadi gesekan statik ya namanya. Jadi tidak terjadi gerakan ya. Tidak terjadi gerakan, maka gaya gesekan maksimum adalah mu s dikalikan dengan gaya normal yang terjadi n ya. Oke, itu adalah dia belum bergerak ya. Kemudian gesekan kinetik apabila setelah P itu sudah naik tinggi sampai melewati gesekan statik maksimum, maka dia akan turun sehingga akan bergerak. Oke ya, pada saat bergerak dia, maka gaya gesekannya menjadi gaya gesekan kinetik yang besarnya adalah koefisien gesekan kinetik dikalikan dengan gaya normal. Oke, jadi turun sedikit kemudian dia bergerak dengan suatu gaya gesekan yang namanya gaya gesekan kinetik. Oke, gaya gesekan statik itu adalah mu s kali n. Gaya gesekan kinetik adalah mu k kali n. Oke, sudut gesekan. Kita gambarkan lagi tadi diagram benda bebas benda tadi ya. Jadi ada mg, ada p, ada r ya, yang merupakan resultan dari n dan f. Kemudian tangan alfa itu adalah f dibagi dengan n. Kalau kita lihat dari geometri ya, f itu adalah sumbu y-nya, n adalah sumbu x-nya. Maka tangan alfa adalah f per n. Kemudian ketika gaya gesekan mencapai gaya maksimum,
maka alfa akan mencapai gaya maksimum. Ya, harga maksimum atau PS. Maka tangan PS adalah sama dengan mu S atau koefisien gesekan statik. Ketika terjadi slip, maka alfa berubah menjadi pk ya, P kinetik. Maka tangan pk adalah sama dengan mu k. Oke, kemudian kita analisis gesekan. Prosedur-prosedur yang harus dijalani untuk menganalisis gesekan adalah yang pertama adalah jika terjadi kondisi kesetimbangan pada saat akan terjadi slip. Jadi pada saat akan terjadi slip, belum slip ya, jadi masih baru mau slip, maka gaya gesekan itu sama dengan F maksimum dikalikan dengan F maksimum itu sama dengan koefisien gesekan statis dikalikan dengan gaya normal. Maka persamaan kesetimbangan akan berlaku. Kondisi di mana tidak akan terjadi slip dan tidak terjadi gerakan, maka asumsikan keseimbangannya statik. Jadi cari dengan persamaan kesetimbangan ya, statik, dan cari gaya gesekan F yang diperlukan untuk kesetimbangan. Ya, jadi kalau F dikurangi F itu kurang dari F maksimum, gaya gesekannya kurang dari gaya gesekan maksimum, ya, atau kurang dari mu S kali N, maka benda dalam keadaan setimpal statik. Ya, gaya gesekan aktual F lebih kecil dari F max. Maka F ditentukan oleh persamaan kesetimbangan saja ya, tadi persamaan kesetimbangan statis ya. Kalau F sama dengan F maksimum tepat sama dengan gaya gesekan maksimum, ya, jadi gaya gesekan yang terjadi tepat sama dengan gaya gesekan maksimum yang mungkin terjadi, itu maka gaya gesekan F berada pada harga maksimumnya, kondisinya tepat akan bergerak. Ya, keseimbangan statik juga berlaku di situ. Jika terjadi gerak relatif antar permukaan yang berkontak, maka gunakan koefisien gesekan kinetik. Oke, ilustrasi contoh. Misalnya ada suatu benda dengan massa M diletakkan pada suatu permukaan ya, miring ya, permukaan miring. Nah, permukaan miring itu bisa di rotate ya, bisa diputer ya, dengan suatu slider ya gitu. Dengan suatu slider yang miringnya membentuk sudut. Kemudian sudutnya itu adalah theta. Kemudian koefisien gesekan statis adalah mu S antara benda dengan permukaan yang berkontak dengan dia. Maka pertanyaannya adalah tentukan sudut maksimum di mana massa M itu tidak turun. Jadi berapa kita slidernya kita dari bawah kita miringkan sampai suatu theta tertentu sampai dia M-nya sudah mau turun, tepat pada saat mau turun. Oke, maka diagram beda bebasnya kita bisa gambarkan. Karena ada massa maka ada berat. Arahnya adalah tegak lurus dengan permukaan bumi. Kemudian ada gaya normal, arahnya adalah tegak lurus dengan permukaan yang berkontak antara massa dan permukaan yang bawahnya ya, yang bawahnya. Kemudian kalau dia cenderung untuk turun, maka dia arahnya adalah turun ke bawah kiri ya, turun ke bawah sini kiri ya. Oke, maka dia terdapat gaya gesekan besarnya F. Jadi ini di bidang miring theta ya. Maka kita buat persamaan kesetimbangannya. Kita buat koordinatnya X itu adalah paralel dengan sejajar ya dengan bidang miring kita itu. Kemudian X itu adalah tegak lurus dari X, maka perjumlahan gaya dalam X itu sama dengan 0 atau mg sinus theta ya. Jadi mg ini kita proyeksikan ya, proyeksikan ke sumbu X, maka kita dapatkan mg sinus theta dikurangi F itu sama dengan 0. Maka F atau gaya gesekan adalah mg sinus theta. Kemudian kita terapkan juga persamaan kesetimbangan dalam arah Y, di mana W sama dengan mg ini ke bawah ya, jadi minus mg. W kita proyeksikan ya ke sumbu Y, maka minus mg cosinus theta tambahkan dengan ada gaya naik yang ke atas yaitu N sama dengan 0, maka N adalah mg cos theta. Maka sudut maksimum dia terjadi pada saat F per N atau tangan theta.
Oke, maka F itu adalah sama tepat dengan F maksimum atau sama dengan mu S kali N. Oke, kemudian maka mu S itu adalah tangan dari theta maksimum, atau theta maksimum itu adalah arc tangan dari koefisien gesekan statis. Oke, contoh. Ada suatu benda yang kita letakkan di bidang miring. Benda tersebut adalah mempunyai massa 100 kg, bidang miringnya mempunyai sudut 20 derajat. Kemudian ada massa M0 yang disambung dengan tali melalui sebuah pulley atau katrol ya. Ada massa M0, maka pertanyaannya adalah tentukan batas-batas harga M0 sehingga peti 100 kg tersebut tidak bergerak naik maupun tidak bergerak turun. Jika koefisien gesekan statis antara permukaan kontak massa tersebut dengan bidang miring adalah 0,3. Oke, maka untuk kasus pertama dia bergeraknya kalau nggak turun naik ya, jadi ke bawah atau ke atas. Kalau misalnya kita kasus pertama asumsi peti akan bergerak ke atas, maka diagram pada bebasnya kita bisa gambarkan di kiri. Yang di kiri pada gambar kiri dia mempunyai suatu berat besarnya 981 Newton karena 100 dikali 9,81 mg ya. Kemudian karena disambungkan dengan tali, maka dia terdapat tegangan tali misalnya T itu sama dengan berat dari massa M0, jadi sama dengan M0 G. Kemudian karena dia cenderung untuk bergerak ke atas, maka gaya gesekannya akan berlawanan, yaitu ke bawah. F ya, F-nya ke bawah. Kemudian ada gaya normal seperti biasa, miring ya, karena harus tegak lurus dengan permukaan. Oke, berikutnya kita terapkan persamaan kesetimbangan. Pertama misalnya kita terapkan persamaan kesetimbangan dalam arah Y itu sama dengan 0, maka dalam arah Y N ke atas dikurangi dengan yang ke bawah 981 Newton diproyeksikan ke sumbu Y, jadi 981 kosinus 20 derajat itu sama dengan 0, maka N kita peroleh 922 Newton, jadi normalnya 922 Newton. Kemudian gesekan maksimum yang mungkin terjadi pada benda tersebut adalah mu S dikalikan dengan N, maka gaya geser maksimum adalah 0,3 ya, jadi koefisien gesekan statis dikalikan dengan N itu kita peroleh dari persamaan sebelumnya yaitu 922 Newton, maka hasilnya adalah 277 Newton. Kemudian kita terapkan lagi persamaan kesetimbangan dalam arah X itu sama dengan 0, penjumlahan gaya dalam arah X sama dengan 0, maka yang dalam arah X itu kita ada punya M0G ya, M0G G-nya 9,81, kita masukin 9,81 dikurangi yang ke bawah adalah F max yaitu 277, dikurangi lagi berat ya dari benda tersebut yaitu 981 diproyeksikan ke sumbu X yaitu sin 20 derajat itu sama dengan 0, maka M0 adalah 62,4 kg. Oke, itu adalah kasus pertama. Kalau kasus kedua itu adalah asumsi peti akan bergerak ke bawah. Kalau dia akan bergerak ke bawah, maka gaya gesekannya adalah mengarah ke atas. Oke, maka sama juga kita terapkan persamaan kesetimbangan dalam arah X misalnya. Kita masukin M0 dikalikan dengan 9,81 tambah gaya gesekan maksimumnya adalah 277 dikurangi dengan beratnya 981 diproyeksikan ke sumbu X yaitu 981 kali sin 20 derajat itu sama dengan 0. Jadi M0 itu adalah 6,01 kg. Jadi benda tersebut harus bermassa antara 6,01 kg sampai 62,4 kg agar dia tidak turun, tidak naik, tetap di tempat. Oke, contoh berikutnya. Sebuah benda sama juga 100 kg ya, masanya berada di bidang miring juga sama dengan sudut 20 derajat, kemudian diberikan gaya horizontal ya dengan besar P. Maka tentukan besar dan arah gaya gesekan yang terjadi pada peti 100 kg di samping ini jika pertama P 500 Newton. A ya,
kedua B, P sama dengan 100 Newton. Jadi kalau dia P 900 Newton, gimana arahnya kemana gaya gesekan, besarnya juga berapa. Kemudian kalau P-nya 100 Newton, sama juga besar dan arah gaya gesekan seperti apa. Koefisien gesekan statiknya 0,2 dan koefisien gesekan kinetiknya 0,17. Gaya diberikan pada saat peti dalam keadaan diam. Oke, kita gambarkan. Kita asumsikan bahwa gaya gesekan ke atas ya. Jadi peti akan turun. Ya, jadi P itu nggak kuat untuk menahan dia beratnya ya, sehingga dia akan turun. Sehingga asumsikan gaya gesekan ke atas ya, atau peti akan turun. Oke, jadi yang F, gaya gesekannya adalah F yang panahnya adalah garis tegas ya. Oke, maka kita tetapkan persamaan kesetimbangan sigma F bisa dengan 0. P cosinus theta ya, P diproyeksikan ke sumbu X ditambah jadi P cosinus 20 derajat ditambah dengan F yang ke atas, sama-sama ke atas, dikurangi dari 981 diproyeksikan ke sumbu X, atau 981 sinus 20 derajat itu harus sama dengan 0. Kemudian sigma F sama dengan 0. Maka N gaya ke atas dikurangi dengan P diproyeksikan ke sumbu Y, jadi minus P sinus 20 derajat dikurangi lagi beratnya dari peti tersebut 981 Newton diproyeksikan ke sumbu Y, jadi minus 981 cosinus 20 derajat itu sama dengan 0. Untuk kasus pertama, jika P adalah 500 Newton besarnya, maka kita masukin, maka F adalah minus 134,3 Newton. Gaya normalnya adalah 1093 Newton. Karena F yang terjadi minus, tandanya minus, maka asumsi kita tadi bahwa F-nya itu naik ke atas itu kurang tepat, maka gaya gesekan arahnya kebalikan dari asumsi. Jadi gaya gesekan sebenarnya adalah F yang ini yang panah putus-putus, jadi seharusnya itu, karena kita dapatkan minus. Oke, maka F maksimum ya, jadi gaya gesekan maksimum adalah mu S kali N, maka F maksimum adalah 0,2 kali 1093 N nya, maka hasilnya 219 Newton. Maka kita lihat bahwa gaya gesekan terjadi kurang dari gaya gesekan maksimum, maka asumsi benar ya, asumsi benar ini karena dia kurang ya. Oke, jadi gayanya adalah 134,3 Newton, arahnya ke bawah gaya gesekannya. Oke, kemudian kasus yang kedua ya, untuk P-nya 100 Newton. Oke, kita gambarkan lagi diagram benda bebas, sama seperti tadi, asumsinya adalah F-nya ke atas. F-nya maka F-nya kita dapatkan 242 Newton, N-nya adalah 956 Newton. Gaya gesekan maksimumnya adalah mu S kali N, sehingga gaya gesekan maksimumnya adalah 0,2 kali 956 atau 191,2 Newton. Karena gaya gesekan lebih dari gaya gesekan maksimum, maka gaya sebesar 242 Newton tersebut ya, maksimum 240 Newton yang terjadi itu tidak dapat ditahan, karena maksimum kan gaya gesekannya 91,2 kan. Maka kesetimbangan statik tidak berlaku dan gaya gesekan dicari dengan koefisien gesekan kinetik dan benda akan bergerak turun. Jadi gaya gesekan adalah mu k dikalikan N, mu nya 0,17, maka F adalah 0,17 kali 956 atau 162,5 Newton, arahnya ke atas. Oke, contoh berikutnya adalah kita punya 3 buah balok. Yang di paling atas adalah 30 kg masanya, yang di tengah adalah 50 kg, yang di paling bawah adalah 40 kg. Kemudian koefisien gesekan statis antara yang di paling atas dengan yang tengah adalah 0,3, sedangkan koefisien gesekan statis antara yang tengah dengan yang paling bawah adalah 0,4. Kemudian koefisien gesekan statis antara benda yang paling bawah dengan lantai itu adalah mu S sama dengan 0,45. Sudut dari bidang-bidang tersebut adalah 30 derajat. Ya, balok teratas disambung dengan kawat ketempuan tetap. Ya, jadi fixnya ini ya. Tentukan harga maksimum P sebelum terjadinya slip. Ya, jadi sebelum terjadinya slip seperti apa?
terus gaya yang massa yang di tengah itu ditarik dengan suatu gaya P. Ada dua kemungkinan kecenderungan gerakan kalau kita lihat dari sini. Karena benda yang 30 kg itu kan ditahannya, jadi dia nggak kemana-mana ya. 50 kg ditarik, jadi kemungkinan 50 kg slip turun, balok, tapi balok yang 40 kg yang di bawahnya itu tetap diam. Kemungkinan kedua adalah balok 40 dan 50 kg dan 40 kg akan bergerak bersama-sama ke bawah karena slip terjadi pada permukaan balok 40 kg dan lantai. Oke, dan solusinya kita lihat diagram benda bebasnya ya. Dari 3 buah benda tersebut ya, yang pertama yang di atas itu adalah yang benda yang 30 kg, kemudian yang tengah adalah yang 50 kg, yang paling bawah adalah yang 40 kg. Kita lihat di benda yang 30 kg itu ini ada beratnya 30 dikalikan dengan kecepatan gravitasi 9,81, kemudian ada gaya normal ya, karena dia bersentuhan dengan benda yang tengah, gaya normalnya 1, kemudian ada tegangan tali karena dia akan disambung dengan tali ya. Oke, kemudian gaya gesekan arahnya ke bawah ya, karena kalau kita lihat dari benda yang kedua ya, itu gaya yang diberikan ke benda yang kedua adalah P ke bawah, sehingga kecenderungan benda tersebut yang tengahnya ini ke bawah kan, sehingga gaya gesekan berlawanan ya, F1 ke atas, kemudian F2 juga ke atas. Maka F1 yang di sini di ke atas itu harus digambarkan di yang benda pertama ke bawah kan. Oke ya. Kemudian gaya normal juga dari N1 ini diterapkan juga ke N1-nya tersebut di benda yang kedua, dan seterusnya. Oke, maka kita terapkan persamaan keseimbangan. Maka kita akan peroleh masing-masing ya. N1 255 Newton, N2 680 Newton, N3 adalah 1019 Newton. Asumsikan hanya balok 50 kg yang slip ya. Awalnya asumsikan 50 gram aja slip. Tapi yang 40 kg itu tetap cenderung turun ya, diasumsikan yang benar 50 kg. Maka gaya gesekan maksimum adalah Mi S kali N. Kemudian F1 itu adalah 0,3 ya, gaya gesekan maksimumnya ya, 0,3 dikalikan dengan N1 atau 255 ya, atau hasilnya 76,5 Newton. F2 sama dengan 0,4 kali 680 ya, N2 nya ya, atau 272 Newton. Kemudian kita terapkan persamaan keseimbangan dalam arah X sama dengan 0 untuk di benda kedua, maka P dikurangi dengan F1 dikurangi dengan F2 ya, 76,5 dikurangi 27,272 tambah 50 dikalikan dengan 9,81 diproyeksikan ke sumbu X atau sin 30 derajat itu sama dengan 0, maka P diperoleh 103,1 Newton. Kemudian kita akan cek apakah asumsi benar untuk balok 40 kg dengan F2 272 Newton kan, gesekan di F2 ya 272 Newton ya maksimum, maka sigma Fx sama 0 di benda yang paling bawah atau F2 ya turun ya 272 ditambahkan dengan berat proyeksi dari beratnya ke sumbu X 40 kali 9,81 kali sin 30 dikurangi dengan F3 itu harus sama dengan 0, maka F3 adalah 468. Harga maksimum gaya gesekan F3 adalah mu S kali N3 atau 0,45 kali 1019 atau 458 Newton. Jadi gaya 468 Newton yang terjadi ya di persamaan keseimbangan ini tidak dapat ditahan ya, karena maksimum dia gaya gesekan F3 adalah 458. Maka gaya yang 468 itu tidak dapat ditahan, jadi asumsinya salah. Maka kesimpulannya slip terjadi antara balok 40 kg dengan lantai dengan besarnya adalah F3
3 adalah 458 atau 458 berapa ya, dikit dikit hampir 459 Newton. Maka untuk kesetimbangan balok 40 kg kita harus hitung lagi sigma Fx sama 0, maka F2 tambah 40 kali 9,81 kali sin 30 derajat dikurangi 459 sama 0, maka F2 adalah 263 Newton. Jadi gaya gesekan F2 adalah 263 Newton. Untuk kesetimbangan balok yang 50 kg, sigma Fx sama 0, maka P yang ke kiri tambahkan dengan 50 kali 9,81 30 derajat ke kiri juga dikurangi dengan F1 263 dikurangi dengan F2 dikurangi dengan 263 ya, 263 teman apa tuh, 263 dikurangi dengan 76,5. Oke, sorry, itu sama dengan 0. Oke ya, jadi F1 dengan F2 ya, P sama dengan 93,8 Newton. Jadi gaya P adalah 93,8 Newton. Oke, jadi kesimpulannya balok 40 kg dan 50 kg itu cenderung bergerak sebagai satu kesatuan, bareng gitu ya turunnya. Oke, berikutnya aplikasi dari gesekan ini ya ke suatu ilmu mesin ya, atau mechanical ya. Contohnya pasak. Kita gambarkan pasak seperti di gambar tersebut. Ada suatu massa ya, M, kemudian akan diatur posisinya seperti ini dengan suatu pasak dengan kemiringan alfa, diberikan gaya ketok ya seperti itu, seperti dengan suatu gaya P ya. Jadi pasak itu digunakan untuk menghasilkan penyesuaian kecil ya, small adjustment dari posisi suatu benda, atau memberikan gaya yang besar, dikasih gaya besar untuk naikin massa ini. Maka agar berfungsi, pasak akan bergantung pada gesekan antara M dengan pasak ya kan. Oke, jika akan terjadi slip pada pasak, gaya resultan pada setiap permukaan slip pasak akan berarah miring terhadap permukaan pasak sebesar sudut gesekan kan. Oke, kalau kita lihat, maka komponen gaya resultan sepanjang permukaan pasak adalah gaya gesekan yang akan selalu melawan arah gerak pasak relatif terhadap permukaan yang bergesekan. Ya, jadi kalau dia cenderung bergerak ke kanan, maka dia harus gaya gesekannya ke kiri. Jadi kita gambarkan diagram berat bebas dari massa M dan pasak. Di massa M itu ada gaya normal ya dari dindingnya seperti ini. Kemudian beratnya dia sendiri. Kemudian gaya normal antara massa M tersebut dengan pasak. Maka untuk kesetimbangan ketiga buah gaya tersebut itu harus membentuk suatu poligon tertutup. Maka kita bisa gambarkan poligon tertutup R2 ya, kemudian R3 ke kanan, kemudian MG ke bawah. Sudut antara R2 dan MG itu adalah besarnya Pi ditambahkan dengan alfa, dengan Pi adalah sama dengan tadi ya arkes tangan dari koefisien gesekan ya. Sorry, ya mu s adalah tangan theta ya. Oke. Kemudian untuk pasak kita gambarkan juga diagram benda bebasnya. R2 kita gambarkan sama ya arahnya dan besarnya. Kemudian antara pasak dengan lantai dia ada gaya normal besarnya R1 yang mempunyai bentuk sudut pi terhadap bidang horizontal. Maka ketiga buah gaya yang terjadi pasak ini juga sama untuk keseimbangan. Dia harus membentuk suatu poligon tertutup R2, B, dan R1. Oke, analisis ini berdasarkan asumsi bahwa massa itu adalah untuk massa pasaknya itu diabaikan karena dianggap sangat kecil dibandingkan dengan gaya P yang terjadi. Oke, maka gaya untuk menaikkan beban, kalau dia pengen menaikkan beban maka gayanya seperti ini. Kita lihat ada jangkauan dari R1 ya yang harus terjadi supaya bisa menaikkan beban. Kemudian gaya untuk menurunkan beban kita lihat seperti ini ya. Jadi Pi dan Pi itu adalah sudutnya yang bergantung pada koefisien gesekan.
ya. Jadi yang kanan ini adalah untuk gaya untuk menurunkan beban. Poligon gayanya di kedua buah benda. Oke, screw atau screw. Ini namanya power screw ya. Jadi ada screw yang untuk menaikkan atau menurunkan suatu beban. Bebannya dengan besar W, kemudian momen yang diberikan ke skrup tersebut adalah M. Ya, kemudian kita akan gambarkan diagram benda bebas yang terjadi di skrup ya. Kita lihat W ke bawah, beban yang di ini ya, mau diangkat atau mau diturunkan, menaikkan atau diturunkan. Kemudian ada momen, kemudian di potongan ulirnya kita bisa gambarkan bahwa ulirnya mempunyai sudut, namanya sudut helix ya, misalnya alfa. Jadi agak miring kan ya kalau ulir ya, sudut alfa, maka akan terjadi gaya resultan sebesar R ya. Karena ini kan skrup ini masuk ke dalam ulir dalamnya dari tumpuannya ini ya. Ada ulir dalam, kemudian dia mempunyai sudut alfa, sudut alfa, sehingga resultannya itu akan membentuk sudut pi ya dengan sudut alfa. Oke, kemudian R itu adalah radius dari ulir. Oke, kemudian L itu adalah pitch ya, jadi jarak antara satu ulir dengan ulir yang lain. Oke, kemudian kita gambarkan diagram benda bebas. Diagram benda bebas, kita lihat bahwa gaya P itu adalah momen dibagi dengan radius kan, karena momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak ya, dibagi dengan radius. Kemudian W-nya tetap ke bawah karena dia berat, jadi menuju ke pusat bumi. Kemudian R-nya kita gambarkan miring dengan sudut pi dan alfa, pi plus alfa ya. Kemudian L kita lihat pitch ya, jarak pitch antara ulir itu adalah tangan alfanya, alfanya itu adalah tangan alfanya itu adalah L dibagi dengan 2 PR. 2 PR adalah keliling ya, total kan keliling 2 PR. Ya, keliling dari, karena dia kan muter ya, ini untuk satu putaran dari ulir. Ya, untuk menaikkan beban. Ya, jadi 2 PR inilah ini 2 PR total ya kalau dia sampai berputar satu kali. Oke, maka kita bisa gambarkan bahwa momen itu adalah R sinus alfa tambah pi ya, dikalikan dengan resultan gaya. Oke, atau berat yang bisa dinaikkan adalah resultan gaya dikalikan dengan cos alfa tambah theta, atau cos alfa tambah theta dikalikan dengan resultan gaya, sama ya. Maka momen itu adalah W dikalikan dengan R dikalikan tangan alfa plus P. Jadi momen yang diperlukan untuk menaikkan gaya W itu adalah WR tangan alfa tambah P. Kemudian untuk menurunkan beban, kita tinggal dibalik aja bahwa momennya itu dibalik ya. Dibalik, kalau tadi misalnya untuk naikin berarti dia putarannya berlawanan jarum jam, kalau untuk menurunkan adalah searah jarum jam. Maka tinggal dibalik, P adalah M per R, arahnya ke kiri, kalau yang tadi arahnya ke kanan. Kemudian gaya-gayanya juga W tetap ke bawah, kemudian resultan adalah berlawanan dengan yang tadi, arahnya miring seperti ini. Untuk alfa dikurangi kurang dari pi, maka seperti ini dengan benda bebasnya. Sedangkan untuk alfa lebih dari pi, jadi sudut helixnya lebih besar daripada apa namanya, sudut gesekan ya, sudut gesekan. Oke, kemudian contoh berikutnya pasak kita di sini. Suatu benda bermassa 500 kg akan disesuaikan posisinya dengan suatu pasak yang diberikan gaya P, kemudian pasaknya mempunyai kemiringan 5 derajat. Ya, jadi posisi horizontal dari balok 500 kg maka disesuaikan dengan pasak 5 derajat, sudutnya dengan gaya P. Jika koefisien gesekan statik di permukaan kedua permukaan pasak adalah 0,3 dan antara balok dan permukaan horizontal adalah 0,6, maka tentukan gaya P minimum yang diperlukan untuk menggerakkan balok.
masak itu jadi gaya P, gaya normal dari dinding, dan gaya normal dari benda 500 kg ya. Kemudian di benda 500 kg ada berat W, ada gaya normal dari pasak, dan ada gaya normal dari lantai ya. Kita lihat seperti ini, sehingga poligon gayanya harus membentuk suatu poligon tertutup seperti ini, sehingga kita bisa dapatkan P akhirnya ya. Oke, sudut kita tahu sudut antara R2 dan sumbu AA ya. Ya, ini sumbu AA nih. Sudutnya adalah 16,7 tambah 31 derajat atau 47,7 derajat. Maka sigma gaya ya, pada sumbu AA ini ya, itu harus sama dengan 0. Maka dia 500 beratnya, dia dikalikan dengan 9,81, kita proyeksikan pada sumbu AA atau sinus 31 derajat ya, dikurangi dengan R2, kita proyeksikan juga ya ke sumbu AA ya, R2 nih ya, R2 kita proyeksikan ke sumbu AA juga, maka dia R2 kosinus sudutnya adalah 47,7 derajat, itu sama dengan 0. Maka R2 kita dapat peroleh 3750 Newton. Oke, sudut antara R2 dan BB ya, kita punya sumbu yang miring ya, ini AA, BB adalah sumbu yang tegak lurus dari AA. Maka 90 derajat dikurangi 2pi1 tambah 5 derajat, maka sudutnya adalah 51,6 ya derajat antara R2 dan BB ya, R2 sini dan BB. Oke, maka sigma gaya dalam arah B itu sama dengan 0, maka kita dapat R2 adalah 3750, kosinus diproyeksikan ke sumbu BB 51,6 derajat dikurangi dengan P itu yang diproyeksikan juga ke sumbu BB atau dikalikan dengan cos 21,7 derajat itu sama dengan 0, maka P adalah 2500 Newton. Oke, kemudian berikutnya penerapan dari gesekan adalah salah satunya lagi adalah rolling resistance yang terjadi pada suatu roda ya, yang bergesekan dengan permukaan jalan. Misalnya ini adalah roda sebuah sepeda motor, ada sebuah mobil ya. Oke, maka deformasi ya di titik kontak antara roda dengan lantai itu dengan permukaan tumpuannya itu akan menyebabkan gesekan ya terhadap gerak gelinding roda. Jadi roda cenderung untuk menggelinding karena ditarik oleh suatu gaya P misalnya, atau ada suatu gaya yang mendorongnya dia atau menarik ya dengan P. Kemudian ini ada bebannya beban dari porosnya itu L, kemudian rodanya mempunyai radius R, maka L adalah beban ya pada poros roda, P adalah gaya yang dikenakan di pusat roda, roda ini untuk menghasilkan gerak gelinding. Kemudian distribusi tekanan P pada luas kontak bawah ini digambarkan seperti ini, resultannya adalah R ya, dari disebut resultannya adalah R. Dia beraksi pada titik A ya, jadi resultan ini pada titik A. Seperti kita tahu bahwa ini adalah section dari beban distribusi, maka R akan beraksi pada suatu titik ya, misalnya titiknya A, itu dia harus menuju ke pusat supaya seimbang ya, jadi supaya seimbang. Nah, jadi L dilawan oleh R ya, jadi resultan dari P dengan L harus dilawan oleh R. Oke, maka penjumlahan momen terhadap titik A sini itu harus sama dengan 0 untuk supaya dia tetap menggelinding dengan laju tetap. Maka P itu adalah A ya, A itu adalah jarak antara arah dari beban dengan titik A ya, itu maka P sama dengan A per R dikalikan L atau koefisien gesekan ya, mu R dikalikan dengan L. Mu R itu adalah yang dalam ilmu dinamika kendaraan itu dinamakan rolling resistance. Oke, sekian untuk topik mulai gesekan pada kuliah ini.